Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabahal khair, kaifa halukum? Hayya nabda hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini tetap semangat, tetap sehat, dan terus berusaha melakukan segala hal lebih baik lagi dari hari kemarin. Oke, hari ini kita akan membahas temanya masih tema ta'aruf, yaitu perkenalan, tetapi bahasannya itu terkait tarkib atau susunan gramatikal atau eh, kalau dalam bahasa Inggris itu ada grammar, kalau di bahasa Arab itu masuknya di subtarkib. Nah, tarkib pada tema ta'aruf itu yaitu susunan mubtada khabar. Kenapa sih kita harus belajar tarkib? Supaya gimana sih caranya kita berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar? Gimana sih caranya menulis bahasa Arab dengan baik dan benar? Itu dipelajari di tarkib, di susunan gramatika. Supaya tidak salah atau tidak keliru. Oke, kita masuk mubtada khobar. Apa itu mubtada? Apa sih itu khobar? Nah, ini dulu. Apa sih itu mubtada? Apa sih itu khobar? Mubtada khobar. Sering ya kita dengar istilah mubtada khobar. Nah, di materi pada fase D ini, mubtada khobar itu dijelaskan adalah mubtada adalah kata benda atau isim. Nah, ya. Jadi kalau bahasa Arab itu ada isim, fi'il huruf. Nah, mubtada ini masuk kategori isim. Jadi mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi mubtada sering dikenal dengan istilah subjek. Dan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Kita nggak asing ya dengan istilah subjek dan predikat. Nah, di bahasa Arab juga ada subjek dan predikat. Nah, mubtada itu disebut dengan subjek dan khobar disebut dengan predikat. Nah, mubtada ini posisinya pasti di depan. Dalam pembahasan ini ya, pada fase D, mubtada itu posisinya di depan dan khobar itu ngikuti mubtada. Nah, jadi ada mubtada, ada khobar. Kita langsung lihat pada contoh berikut. Huwa Osman. Ini ada dua kata ya, huwa, Osman. Nah, yang di depan yang mana? Huwa atau Osman? Huwa ya. Nah, jadi huwa ini posisinya dia menjadi mubtada dan Osman posisinya menjadi khabar. Huwa menjadi subjek dan Osman menjadi predikat. Inilah disebut dengan susunan mubtada khabar. Kita lihat contoh lagi berikutnya. Hiya Aisyatun. Hiya Aisyatun. Hiya posisinya menjadi mubtada, Aisyatun posisinya menjadi khabar. Nah, ada hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak semua bahwa susunan mubtada khabar itu harus sesuai dari jenis muzakkar dan muannasnya. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khabarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khabarnya juga harus muannas. Huwa ini kan merupakan isim domir yang untuk menunjukkan muzakkar ya, maka pasangannya juga harus muzakkar. Nggak boleh huwa Aisyatun, salah. Dia harus pasangannya juga harus muzakkar. Atau hiya Utsmanun, nggak boleh. Hiya ini muannas, maka pasangannya juga harus muannas. Aisyah ini muannas. Selanjutnya ada anta Umar. Anta Umar. Anta posisinya di depan, berarti anta kedudukannya menjadi mubtada. Karena mubtada itu ada di depan. Nah, setelah mubtada itu ada khabar. Nah, Umar ini posisinya atau kedudukannya menjadi khabar. Contoh selanjutnya yaitu ada huwa talibun. Nah, di sini ada huwa, ada talibun. Nah, kira-kira yang mana mubtadanya? Oke, mubtada itu ada di depan. Jadi huwa posisinya menjadi mubtada, talibun menjadi khabar. Contoh selanjutnya, hiya talibatun. Hiya kedudukannya menjadi mubtada karena dia ada di depan. Talibatun dia menjadi khabar karena jatuh atau berada di setelah mubtada. Contoh selanjutnya ada anti talibatun. Anti talibatun. Ini ada dua kata, maka yang di depan posisinya menjadi mubtada, talibatun menjadi khabar. Oke, sekarang kita lihat. Di sini talibun, tidak ada tak marbutah ya. Di sini talibatun, ada tak marbutah. Di sini juga anti talibatun, ada tak marbutah. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa
Kedudukan atau susunan mubtada khobar itu harus sesuai dari segi muzakkar dan muannasnya. Apabila mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Nah, ini nggak boleh ada tak marbutohnya kayak di sini, karena huwa itu adalah muzakkar. Sedangkan ini hiya ini adalah isim dhamir untuk menunjukkan muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Anti ini muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Ditandai dengan adanya tak marbutoh. Contoh selanjutnya, ana talibun. Ana saya, talibun siswa. Ana posisinya menjadi mubtada, talibun harus jadi khabar. Kemudian ana talibatun, ana karena di depan dia posisinya jadi mubtada, dan talibatun jatuh setelah mubtada dia menjadi khabar. Bu, tadi katanya susunan mubtada khabar harus sesuai dari segi muzakkar muannasnya. Kok ini ana bisa muzakkar bisa muannas? Oke, khusus untuk susunan atau kata ana, domir ana itu tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara Utsman, maka dia nggak boleh muannas, harus talibun. Tetapi kalau yang berbicara ana itu adalah Khadijah, Fatimah, Aisyah atau Halimah, maka khobarnya harus muannas, yaitu talibatun. Mubtada tadi adalah subjek dan khobar adalah predikat. Mubtada ada di depan, khobar ada setelah mubtada. Catatan yang harus diingat, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Yang kedua, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Syukran.